Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita akan masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, kita masuk ke dalam ibadah kita. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Mari bernyanyi dari Mars PT. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita bernyanyi dari Marilah Bernyanyi Puji Tuhan dari Gita Bakti 18. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati Kak Ulan yang sebagai pelayan firman. Engkau tolong berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Mazmur 25 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Jika adik-adik sudah menemukan, mari kita baca secara bersama-sama. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Adik-adik, untuk masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita.
Dipersilakan untuk pelayan firman. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Ya, pagi hari ini kita akan masuk dalam pelayan firman. Namun sebelumnya mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami mau dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik sekarang sudah memegang Alkitab, kita sama-sama membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah, kakak undang untuk semua bangkit berdiri, kita akan membacakan bersama-sama. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, kalau kita mau melihat judul perikopnya, di sini ditulis kebangkitan Yesus. Sama kayak yang sekarang ini kita sedang peringati, yaitu hari Paskah. Kalau misalnya adik-adik mau mengingat, apa sih ikon dari Paskah tersebut? Kalau misalnya adik-adik dari PA dulu sudah sering ikut lomba-lomba, acara-acara Paskah, lomba apa sih yang paling adik-adik tunggu-tunggu pada saat sekolah minggu? Atau kalau misalnya mau ke gereja, adik-adik disuruh ngumpulin apa sih sama kakak layan? Apa yuk kira-kira ikonnya? Ikon dari Paskah itu apa sih? Ya, ikon Paskah itu biasanya kan salah satunya adalah telur. Kenapa sih telur, Kak? Gitu kan. Pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa harus telur gitu kan? Ya, jadi telur itu di dalamnya ada benihnya. Ya, ada benihnya. Jadi di dalam telur ada benih dan benih itu akan lahir. Akan lahir melahirkan makhluk hidup. Jadi kenapa berikan ikon telur, yaitu melambangkan bahwa telur itu melambangkan kehidupan yang baru, lahir baru. Sama seperti kita yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan dan kita dilahirkan baru kembali oleh Tuhan. Iya, dalam perikop pembahasan kita pada pagi hari ini ada 3 tokoh dan 3 peristiwa yang mau dicatat oleh penulis Injil Matius tersebut. Yang pertama itu adalah para perempuan
para perempuan yang memiliki inisiatif yang sangat tinggi, para perempuan yang memiliki pengharapan yang penuh, dan para perempuan yang sungguh aktif. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalau kita mau baca tadi, para perempuan itu mau berjalan ke kubur Yesus. Padahal kita tahu sendiri, tadi kita sudah baca kalau di dalam perjalanan mereka itu tidak mulus. Mereka ada mendapatkan, mereka memiliki satu bahasanya. Mereka memiliki satu kesusahan, mereka memiliki satu masalah. Apa masalahnya? Ya, masalahnya adalah mereka berpikir, mereka nih cewek-cewek ya, cuma bertiga. Bagaimana ya caranya menggulingkan penutup kubur Tuhan Yesus itu yang berupa batu besar? Jadi kalau misalnya adik-adik, cewek-cewek 3 orang disuruh menggulingkan batu yang sangat besar, pasti berpikir gimana ya caranya gitu kan. Tapi masalah tersebut tidak menyurutkan semangat para perempuan ini untuk tetap terus berjalan ke kubur Yesus, untuk terus berziarah. Mereka tetap berjalan dan mereka penuh harapan, penuh pengharapan kalau misalnya mereka yakin pasti akan ada yang menolong. Dan peristiwa yang kedua adalah kehadiran malaikat sebagai utusan Tuhan. Kehadiran seorang malaikat sebagai utusan Tuhan ini menjadi jawaban bagi apa yang mereka khawatirkan tadi. Jadi Tuhan berikan jawabannya melalui malaikat yang turun dan menjawab persoalan mereka. Jadi malaikat ini turun membantu mereka menggulingkan batu yang besar itu, batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Ya, di sini mau dikatakan kalau misalnya adik-adik nih ketemu malaikat, terus habis itu kira-kira reaksinya adik-adik gimana? Pasti kaget, nggak nyangka, apalagi di sini dikatakan kalau misalnya malaikat itu seperti kilat, bajunya putih seperti salju. Pasti adik-adik kaget kan? Sama seperti ketiga perempuan itu. Ketiga perempuan itu kaget, takut, tapi mereka juga merasa senang, merasa sukacita yang sangat penuh. Karena apa? Karena malaikat membawa kabar sukacita bagi mereka. Malaikat memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu para wanita itu langsung ditugaskan untuk pergi untuk memberitakan peristiwa Yesus yang bangkit kepada murid-muridnya. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya malaikat itu punya 2 tugas yang diberikan Tuhan. Yang pertama, menjadi jawaban atas persoalan yang dimiliki oleh para perempuan, yaitu bagaimana ya cara menggulingkannya. Tuhan turunkan malaikat itu untuk membantu mereka. Dan yang kedua, malaikat ini bertugas untuk memberitakan kepada para perempuan itu yang akan disebarkan, yang akan dilanjutkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Dan peristiwa apa sih Kak yang ketiga yang dicatat oleh penulis Injil Matius ini? Yang ketiga adalah situasi para penjaga kubur Yesus. Kalau misalnya kita mau baca lagi, di sini para penjaga kubur Yesus itu ketika melihat malaikat, ketika melihat batu besar itu tergulingkan, mereka kaget. Mereka seperti orang mati. Jadi kayak ternganga-nganga gitu ya. Kayak misalnya langsung, bener gitu bisa terguling ini batu gitu kan. Iya. Kenapa Tuhan menampakkan peristiwa itu kepada para penjaga kubur? Karena Tuhan mau memberitakan keselamatan bukan hanya kepada anak-anak yang percaya sama Tuhan, tapi kepada semua umat, bahwa karya keselamatan Tuhan itu nyata. Ya, jadi kebenaran akan keselamatan Tuhan itu nyata bukan kepada anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan saja, tetapi kepada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi biar yang lain itu bisa tahu kalau misalnya karya keselamatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana sih Kak pemahaman teologinya bagi kehidupan kita? Kalau misalnya sekarang kan
Banyak orang yang pernah mengalami rasa takut, rasa galau, rasa tidak diterima, tidak dihargai, perasaan yang tidak memberikan rasa nyaman dalam kehidupan. Itu juga dialami oleh orang-orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Seperti yang tadi dikatakan, kalau misalnya 3 orang perempuan itu juga merasakan hal yang tidak enak ketika dia ditinggalkan oleh Yesus. Ketika dia ditinggalkan oleh Yesus, ketika Yesus mati, mereka merasa tidak nyaman, merasa tidak diterima dalam keseharian mereka. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka, tidak menyurutkan iman mereka. Para perempuan, para murid-murid Yesus pun masih tetap dalam kebersamaan, masih tetap dalam iman mereka. Mereka menjaga setiap tradisi imannya, walaupun dalam rasa takut, dalam rasa tidak nyaman, mereka tetap menjaga tradisi iman tersebut. Ya, jadi dari rasa yang tidak nyaman, rasa takut, rasa galau yang dirasakan oleh para perempuan itu, Tuhan gantikan dengan sukacita besar. Tuhan gantikan dengan sukacita penuh yang memenuhi hidup mereka. Jadi keberanian dan sukacita itu mendorong para perempuan untuk menjadi saksi tentang berita Paskah. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus itu menyampaikan beberapa pesan iman. Pesan iman apa aja, Kak? Yang pertama, inisiatif sebagai iman yang aktif. Bagaimana sih inisiatif sebagai iman yang aktif ini? Jadi hal ini dibuktikan oleh inisiatif atau hasrat yang untuk bertindak secara nyata yang dirasakan dan dialami oleh para perempuan. Inisiatif para perempuan untuk tetap pergi ke kubur Yesus walaupun mereka menghadapi masalah, mereka bingung bagaimana ya cara menggulingkan batu itu, tapi mereka tetap berjalan, mereka tetap melakukan apa yang sudah mereka imani kalau mereka ingin ke kubur Yesus. Jadi itu menyatakan bahwa iman itu tidak hanya dinyatakan oleh perkataan saja, tetapi oleh tindakan. Jadi bagaimana peristiwa ini mau mengajarkan, mau mengajak kita untuk mulai berpikir positif, mulai melakukan hal-hal positif, melakukan inisiatif positif. Seperti apa, Kak, inisiatif positifnya? Seperti misalnya adik-adik di rumah mulai mau menjaga diri sendiri, menjaga kondisi keluarga. Menjaga kondisi keluarga itu yang kayak gimana? Ya berinisiatif aja. Kalau misalnya adik-adik berpikir kalau misalnya saya sering keluar di masa pandemi seperti ini, ketika saya masuk ke dalam rumah, apakah saya dalam keadaan tubuh yang sehat atau tidak membawa virus? Jadinya inisiatif yang positif adalah menjaga diri sendiri agar orang-orang di rumah juga ikut terjaga kesehatannya. Yang kedua, berinisiatif yang positif itu seperti apa? Misalnya adik-adik bangun pagi, setia untuk berdoa, setia untuk membaca firman, mengikuti pelajaran daring yang diberikan dari sekolah, tidak menunda pekerjaan rumah, tidak menunda PR-PR yang diberikan oleh guru-guru, itu sudah termasuk inisiatif yang positif. Nah, yang kedua, setia merawat tradisi beriman. Kayak gimana sih merawat tradisi beriman ini? Sama seperti para perempuan yang merawat tradisi hari Sabat. Jadi mereka pergi ke kubur Kristus, ke kubur Yesus ketika hari Sabat sudah selesai. Ya, jadi setia merawat tradisi beriman sama seperti kita yang sudah diajarkan dari kecil, itu sudah termasuk tradisi. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita datang ke persekutuan, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, itu semua sudah menjadi gaya hidup yang terus ditanamkan. Mengingat bahwa tantangan begitu beragam untuk para teruna, jadi diharapkan di masa COVID ini tradisi hidup beriman itu sangat perlu terus ditekankan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah persoalan yang dikomunikasikan akan mendapatkan solusi dalam Tuhan. Sama seperti tokoh perempuan tadi,
dalam setiap persoalannya dia tetap mengomunikasikan kepada satu yang dengan yang lainnya. Apa sih yang bisa kita lakukan, solusi apa yang bisa kita ambil dalam permasalahan kita. Sama seperti kita saat ini, kalau misalnya kita dihadapkan oleh sebuah permasalahan, kita dihadapkan oleh sebuah masalah, bagaimana adik-adik dan kakak sendiri mau mengomunikasikannya kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Atau setelah kita ngomong sama Tuhan, kita mungkin bisa terbuka kepada kakak layan. Kira-kira ada nggak sih kakak layan yang adik-adik percaya? Adik-adik boleh cerita permasalahan apapun itu, cerita aja. Bisa lewat chat WA mungkin, Kak, saya lagi ada masalah, adik-adik komunikasikan. Ataupun adik-adik mau mengomunikasikan kepada sahabat, orang yang adik-adik percaya. Jadi setiap permasalahan itu harus dikomunikasikan biar kita mendapatkan solusinya. Sama seperti para perempuan tadi yang selalu mengomunikasikan kepada satu dengan yang lainnya, mengomunikasikan kepada Tuhan. Jadi mereka mendapat solusi atas apa permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Ya, yang keempat adalah reaksi alam sebagai bentuk penyataan kehadiran Allah melalui utusannya, yaitu malaikat. Sama yang seperti kita baca tadi, kalau misalnya ketika malaikat datang ditandai dengan adanya gempa bumi, ya kan? Jadi alam ikut berbicara. Kalau misalnya ini nih ada suatu peristiwa yang akan terjadi, yaitu malaikat datang. Tuhan berikan gempa bumi biar semuanya tahu kalau misalnya ada peristiwa yang akan terjadi. Sama seperti sekarang ketika pandemi COVID-19 melanda, dunia bergoncang, manusia dipaksa untuk sadar terhadap keberadaan alam. Jadi alam sendiri, keberadaan alam sebagai bagian yang menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi adanya COVID-19, adanya banjir, kebakaran, ataupun bencana-bencana yang lain itu menyadarkan bahwa alam ini adalah adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari karya keselamatan Allah. Jadi di sini kita mau diminta untuk menjaga apa yang sudah kita dapatkan, menjaga apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, alam yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita mau jaga. Sama seperti COVID-19 saat ini menyadarkan bahwa ternyata apa yang terjadi di alam ini adalah bagian dari keselamatan Tuhan. Jadi bagaimana kita menjaga serta merawat sebagai bentuk komitmen kita dalam rasa syukur ketika telah menerima pemulihan hidup dari Tuhan. Kita sudah dipulihkan Allah, kita sudah dijadikan lahir baru, kita mendapatkan karya keselamatan Allah. Bagaimana kita diminta untuk menjaga alam yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Tuhan juga. Dan yang terakhir, Tuhan menyatakan berita kebangkitan Yesus juga untuk orang lain yang tidak percaya. Jadi tadi kan di awal Kak Una udah bilang kalau misalnya peristiwa dari para penjaga kubur yang terkaget-kaget seperti orang mati ketika melihat malaikat datang. Mereka kaget nih melihat malaikat yang hadir di sana untuk menyatakan bahwa itu adalah karya keselamatan Tuhan. Ya, jadi adik-adik dalam konteks kita pagi hari ini mau mengajak kita untuk berkomitmen secara pribadi, yaitu bersedia secara aktif peduli terhadap sesama maupun terhadap alam. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita atas pemulihan hidup yang diterima oleh pribadi lepas pribadi, oleh kita semua di masa pandemi ini. Tuhan masih bisa memberikan karya keselamatan. Tuhan masih bisa memberikan pemulihan hidup yang kita terima saat ini. Tuhan berikan kita lahir baru kembali di masa yang seperti ini, di masa COVID-19 ini. Jadi kita mau diajak untuk bersama-sama berkomitmen bagaimana kita mau menjaga kehidupan
kita terhadap sesama dan terhadap alam. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar saat ini dapat mengubahkan kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi berkat untuk sesama di kehidupan di luar sana. Amin. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mau berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami baca bersama. Biarkanlah kami mau berkomitmen Tuhan dalam masa pandemi ini, kami mau berkomitmen untuk menunjukkan rasa syukur kami atas karya pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami melalui setiap tingkah laku kami terhadap sesama maupun alam. Kami mau bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Walaupun di masa pandemi seperti ini, Tuhan masih boleh berikan kami kesehatan penuh. Tuhan berikan kami kesempatan untuk merasakan karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan, berikan kami kesehatan penuh untuk melalui hari-hari ini, di masa-masa sulit ini Tuhan, masa pandemi ini, Tuhan boleh berikan kami kesehatan penuh, Tuhan berikan kami hikmat untuk menjaga tubuh kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga yang tinggal satu rumah dengan kami Tuhan. Biarkanlah kami dapat menjaga diri kami sebaik-baiknya agar orang-orang di sekitar kami juga terjaga kesehatannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap pembelajaran kami di sekolah melalui daring ataupun luring Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan berikan hikmat, pengertian yang daripadamu saja, berikan kami pengertian juga Tuhan untuk mengerti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami walaupun terbatas melalui daring, tapi kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang masih boleh menemani kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, berikan kesehatan penuh, berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usaha mereka, dan biarkanlah karya Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan, terutama kakak layan PT Tuhan dalam setiap tugas pelayanan mereka, dalam setiap tugas pekerjaan, sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan mau berkati, Tuhan mau berkati juga dalam pelayanannya. Biarkanlah dalam melayani Engkau mereka dapat terus bertumbuh dan sungguh-sungguh bersatu hati untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati dalam setiap program-program yang disusun walaupun terbatas karena pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya apapun yang disusun, apapun yang telah dirancangkan dalam program itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mendapatkan berkat pertambahan usia pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita penuh, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kebahagiaan penuh dalam kehidupannya Tuhan, dan biarkanlah karya keselamatan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari, entah itu dalam pergumulan kami atau pengharapan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Adik-adik, untuk persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Setiap kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, tolong Engkau berkati setiap kami dan persembahan kami Tuhan, dan orang yang mengelolanya Engkau berkati ya Tuhan. Berkati persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, untuk Warta PT, sekali lagi kakak ucapkan selamat Paskah untuk adik-adik dan terima kasih sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada hari Minggu Paskah ini. Terima kasih untuk pelayan firman Kak Ulan yang sudah melayani, untuk pemain musik, perekam video, dan kakak-kakak layan yang sudah mendampingi. Untuk ibadah minggu depan tetap secara daring yang dilayani oleh pelayan firman Kak Dani dan liturgosnya Kak Ajeng. Jangan lupa untuk adik-adik men-share video ini dan mengajak teman-temannya lagi untuk beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh. Bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, puji Dia selamanya, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Dipersilakan untuk Kak Ulan sebagai pelayan firman. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah PT kita pada hari ini di Minggu Paskah ini, dan biarkanlah kita dapat menyatakan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mau tunduk kepala, kita mau menerima berkat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami telah menyelesaikan rangkaian ibadah PT kami pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, biarkanlah seturut dengan kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.